Ya, kali ini tutorial mengenai pelaporan untuk di Sinas. Yang pertama kita masuk website dulu. Setelah kita sudah masuk website, lalu ke menu login. Sudah masuk menu login, masukkan user dan passwordnya. Setelah user dan password sudah dimasukkan, kita klik login. Ya, di sini kita close aja. Setelah di close, muncul halaman beranda atau halaman home pada website Sinas. Lalu jika untuk laporan industri, kita masuk ke e-reporting. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, dikarenakan kita butuhnya hanya laporan industri. Nah, di sini ada dua untuk laporan industri. Kita pilih untuk laporan industri ke laporan industri tahap produksi. Kita klik. Setelah masuk ke laporan produksi laporan industri tahap produksi, kita akan diarahkan ke halaman ini. Lalu jika kita ingin membuat laporan baru, klik input laporan baru. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk kita disuruh untuk mengisi data umum pada laporan produksi. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk periode laporan yang dilaporkan itu ada periode dari Januari sampai Juni, ini biasanya untuk semester 1, dan ada Juli sampai Desember, ini untuk semester 2-nya. Oke, sebagai contoh kita masukkan Januari sampai Juni. Oke, setelah sudah dipilih salah satunya, masuk ke tahunnya, tahun pelaporannya. Di sini ada pilihannya 2019, 2020, 2021, 2022. Oke, apabila di sini biasanya yang diminta oleh Kemenperin itu hanya tahun 2021 sampai dengan semester 1 dan 2 di 2021, biasanya yang diminta oleh Kemenperin. Lalu 2022 semester 1. Kenapa semester 2-nya tidak dimintakan? Dikarenakan untuk semester 2-nya kita masih berjalan. Nah, yang sebelumnya yang di periode yang dilaporkan itu, untuk periode 2-nya itu, untuk periode keduanya itu ada di bulan Juli sampai dengan Desember. Oke, sebagai contoh kita masukkan di 2022. Nah, di sini untuk investasi miskinnya berapa dimasukkan. Terus dimasukkan lagi untuk investasi selain. Jadi selain investasi berupa tanah, bangunan, dan mesin, apalagi yang ada gitu. Setelah sudah disubmit, sudah dimasukkan nilainya, masuk ke kolom ke-5. Nah, kelima ini ada pertanyaan, apakah perusahaan beroperasi atau berproduksi? Jika tidak berproduksi, pilih tidak. Jika berproduksi, pilih ya. Oke, selanjutnya, apakah perusahaan menggunakan jasa maklon? Nah, jika tidak, jika iya pilih ya, jika tidak pilih tidak. Selanjutnya, apakah perusahaan menyediakan jasa maklon? Jika iya menyediakan jasa maklon, klik ya. Jika tidak, pilih tidak. Setelah semua sudah terisi, di sini klik simpan. Nah, jika sudah disimpan, kita balik lagi ke laporan produksi, akan muncul seperti ini. Gitu. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik. Nah, di sini sebagai contoh sudah kita isi untuk di data umumnya. Data umumnya nanti setelah diisi untuk data umumnya, kita masuk ke data khusus. Data khusus di sini untuk penanggung jawab. Siapa pendatangan laporan terkhusus untuk jabatan direktur ya. Terus nama perusahaan induknya apa, terus KBLI yang tertera pada NIB-nya berapa. Nah, di sini sudah ada. Gitu. Jika sudah diisi, klik simpan semua. Jika sudah semua lengkap diisi, klik simpan. Setelah simpan, kita lanjut ke bagian investasi di sebelah sini. Investasinya di sini bisa diisi untuk pemerintah pusat berapa, pemerintah daerah berapa, swasta nasional berapa, asing berapa, negara asal investasi asingnya di mana. Dan untuk nilai investasi tanah berapa, investasi bangunan berapa. Setelah diisi semua, masuk ke simpan. Nah, setelah semua sudah diisi, itu akan di-generate di surat pernyataan sini. Gitu. Nah, surat pernyataan sini kita itu bisa cetak di sini. Ini template dari kita hasil pengisian dari
tiga menu yang ini dari 3 data umum, data khusus investasi, lalu digabungkan dicetak surat pernyataan. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, jika sudah muncul seperti ini, kita print lalu ditandatangani. Oke, lalu di-scan kembali. Setelah di-scan, kita klik nomor surat pernyataannya berapa, lalu simpan. Oke, setelah sudah disimpan, nomor surat pernyataannya sudah lengkap semua, kita kirim data di sini. Nah, nanti di sini akan ada tombol kirim, gitu. Ini dikarenakan kita belum mengisi lengkap, dia akan muncul seperti ini merah. Ini peringatannya. Oke, cukup sampai di sini dan terima kasih.